Assalamualaikum, beli batu bata ke negeri China. Cintaku padamu tulus apa adanya. Oke gas episode 69-70. MDPT. Bagaimana keadaannya? Apakah papamu dirawat? Tanya Sandra. Terlihat kecemasan yang luar biasa dari raut wajahnya. Papa tidak ingin dirawat di RS, Bu. Papa minta dirawat di rumah saja, sambung Sela dengan wajah sendu penuh drama. Kenapa bedoh sekali dia? Kalau begitu kalian makanlah. Ibu akan membawanya ke RS, ucap Sandra yang segera masuk ke dalam kamar untuk mengambil sweater, karena di luar cuaca sedang mendung. Ibu tidak ikut makan bersama kami dulu? Tanya Hanan pada sang ibu. Tidak, kalian saja yang makan. Ibu akan mengurus papa kalian dulu, jawab Sandra yang sudah bersiap untuk pergi. Kalau begitu biar aku antar ibu. Hanan kembali menawarkan jasa untuk mengantarkan wanita baya itu. Tidak usah, kamu makanlah bersama adik-adikmu. Ibu sudah telpon supir, tolak Sandra. Baiklah, kalau begitu ibu hati-hati. Kabari kami jika papa sudah di RS, pesan Hanan yang hanya dijawab dengan anggukan oleh Sandra. Sementara itu di kediaman utama, Johan sedang membereskan biliknya. Pria baya itu membuka beberapa album pernikahannya bersama Ratih, dan mengemas barang-barang Ratih yang masih ada di dalam lemari. Dan memasukkan semuanya ke dalam box besar untuk diberikan pada yang membutuhkan. Semua ia lakukan bukan berarti tidak mencintai almarhumah sang istri. Namun, ia harus menjaga perasaan Sandra. Ia harus bisa memulai kehidupan baru bersama wanita yang dulu ia anggap sebagai sahabat baiknya. Ratih, maafkan aku. Aku hanya tidak ingin hidup selalu dalam bayang-bayanganmu. Biarkan aku bahagia bersama wanita pilihanmu. Tapi percayalah, dirimu akan selalu ada tempat spesial dalam hatiku. Biarkan aku menghabiskan sisa usiaku bersama Sandra dan anak-anak kita. Tenanglah di alam sana, ujar Johan sembari mengecup gambar almarhum sang istri, lalu menyimpannya ke dalam box untuk disimpan ke dalam gudang. Sandra sampai di kediaman Profesor Johan Lesmana. Ia bergegas masuk untuk menyambangi kamar pria itu. Bik, apakah Bapak baik-baik saja? Tanya Sandra yang berpapasan dengan Art rumah itu. Ya, Bapak baik-baik saja, Buk, jawab Art itu dengan wajah biasa saja. Tak terlihat ada kejadian buruk yang menimpa pada majikannya. Bukankah dia mengalami kecelakaan? Apakah parah? Tanyanya kembali. Kecelakaan? Tidak, Bapak terlihat baik-baik saja. Dan beliau sedang mengemasi barang-barang mendiang Bu Ratih. Dan ini Bibik mau menyimpannya di gudang, jelas sang Bibik yang terlihat sedang memangku sebuah box. Seketika Sandra terdiam. Johan, kamu sudah mempermainkan aku. Gumamnya dalam hati dengan geram. Sandra segera menyambangi kamar lelaki baya itu untuk membuat perhitungan. Tok, tok. Johan, buka pintunya. Teriak Sandra dari luar. Johan yang sedang duduk bermenung atensinya teralihkan oleh suara yang sudah tak asing lagi di indera pendengarannya. Sandra, tumben sekali dia datang ke sini. Apakah dia sedang merindukanku? Ucap lelaki baya itu tersenyum sumringah. Ia segera membukakan pintu. Namun, saat pintu itu terbuka. Buk, buk, buk. Hei, hei, apa-apaan kamu ini? Tanya Johan sembari menahan tangan wanita itu yang sudah bertubi-tubi memukuli D4-nya. Kau berpura-pura bedoh, hah? Sandra kembali memukulinya. Astagfirullah, ada apa ini, Sandra? Kenapa kamu datang marah-marah seperti ini?
Tanya Johan sungguh tak mengerti, kenapa istrinya menjadi brutal padanya. Kau masih menanyakan lagi kenapa? Setelah kau membohongi aku. Bentak Sandra dengan nafas turun tak beraturan. Berbohong. Apa yang aku lakukan? Tanya pria itu kembali dalam kebingungan. Heh. Sandra meraih kerah baju lelaki itu dengan sorot menyala. Kamu sengaja bersandiwara dengan menyuruh Sela dan Sonya mengatakan bahwa kamu kecelakaan, iya, kan? Tekan Sandra dengan geram. Astagfirullah. Pria itu kembali beristighfar mendengar pernyataan Sandra. Terus, kamu begitu cemas dan segera ingin tahu keadaanku, begitu? Tanyanya dengan senyum senang. Bok. Sandra kembali melayangkan sebuah pukulan di dada lelaki itu. Jangan besar kepala kamu. Aku justru datang ke sini ingin mentertawakan dirimu. Sangkalnya sembari membuang muka. Johan tersenyum, lalu meraih tubuh wanita itu masuk ke dalam pelukannya. Aku sangat bahagia saat dirimu berbohong seperti ini, ucapnya mendekap dengan erat. Sandra hanya terdiam. Ini kali pertama ia merasakan pelukan dari seorang suami yang selama ini ia cintai. Jika sebelum-sebelumnya Johan pernah memtigaluknya, tetapi petigalukan itu tak lebih bentuk seorang sahabat yang sedang menenangkan dirinya. Dengan perlahan tangan lembut itu membalas petigalukan dari pria yang begitu ia cintai. Kenapa kamu tega membohongi aku? Aku benar-benar takut kehilanganmu untuk yang kedua kalinya. Hiks. Tangis Sandra pecah dalam petigalukan sang suami. Aku sama sekali tidak membohongi dirimu, sayang. Tapi ini semua perilaku anak-anakmu. Sungguh aku tidak tahu hal ini, jawab Johan sembari merenggangkan pelukannya. Ia mengusap air mata yang jatuh di kedua pipi wanitanya. Kamu bohong? Kenapa kamu tidak datang untuk makan malam bersama? Tanya Sandra masih tidak percaya. Aku sengaja tidak datang, karena aku ingin memberimu waktu. Sikapmu tadi siang membuat aku menepi sesaat agar dirimu nyaman tanpa gangguan diriku, jelas Johan dengan jujur. Berarti ini semua bukanlah idemu. Tentu saja bukan. Sudahlah. Jangan marahi mereka. Seharusnya kita berterima kasih karena mereka telah berhasil memperbaiki hubungan kita, sahut Johan. Siap bilang hubungan kita sudah membaik. Aku belum memaafkanmu, timpal Sandra yang membuat wajah Johan berubah murung seketika. Ayolah, Sandra. Aku mohon maafkan segala kesalahanku. Beri aku waktu untuk membuktikan bahwa aku bisa membuatmu bahagia. Aku benar-benar ingin kita menjalani hubungan ini dengan damai. Bagaimana jika nanti hatimu tetap tidak bisa menerima kehadiranku dalam hatimu? Tanya Sandra dengan ragu. Jangan bicara seperti itu. Jika saat ini dirimu tak ada dalam hatiku, maka aku tidak akan mungkin memperjuangkan hubungan kita sampai sejauh ini. Aku sudah menyingkirkan semua barang-barang Ratih. Itu semua aku lakukan karena aku ingin hidup bahagia denganmu tanpa ada bayangan masa laluku, jelas Johan begitu serius. Seketika Sandra terdiam dan menatap netra yang ada di hadapannya. Apakah kamu yakin? Aku sangat yakin, sayang, jawab Johan yang membuat hormon remaja Sandra hampir melompat keluar. Jangan bicara mesra seperti itu. Ngalah-ngalahin anak-anak saja, ucap Sandra dengan wajah merona. Hahaha. Biarkan saja. Umur boleh tua. Tetapi jiwa tetap muda. Bahkan aku masih mampu berikan Hanan adik, ucap Johan yang membuat Sandra benar-benar geli. Johan. Mata wanita itu melotot. Kenapa, sayang? Bukankah kamu masih subur? Sebagai seorang dok 3R, tentu saja kamu menjalani hidup sehat.
Dan aku juga masih sehat walafiat. Jadi tidak ada salahnya kita memberikan paman atau tante kecil untuk anak Hana nanti, ucap Johan yang semakin membuat Sandra tak bisa bicara. Rasanya ia begitu malu bila ada anak-anaknya yang mendengar. Kenapa diam? Apakah malam ini kita sudah bisa memulai prosesnya? Kebetulan cuaca begitu mendukung, ucap Johan dengan senyum sumringah. Episode 70. Johan, please. Jangan bicara seperti itu. Aku sangat malu bila didengar oleh anak-anak, ucap Sandra dengan wajah melas dan bercampur malu. Hahaha. Baiklah, baiklah. Ayo duduk dulu. Johan membawa Sandra untuk duduk di sofa yang ada di kamar itu. Mendadak suasana menjadi kaku. Kedua insan itu tak tahu harus berbuat apa. San, kita jalan yuk, ajak Johan memecahkan suasana. Jalan? Mau kemana? Ini sudah malam, jawab Sandra ragu. Ayo ikut aku. Kamu belum makan, kan? Ucap Johan sembari meraih tangan Sandra. Sandra menggelengkan kepala. Belum, jawabnya ikut berdiri. Ayo kita cari makan. Johan membimbing wanita itu untuk keluar dari kamarnya. Kini mobil yang dikendarai Johan telah bergabung dengan kendaraan yang lainnya di jalan raya. Sandra hanya diam, ia tak tahu lelaki itu mau membawanya kemana. Selama di sini sudah pergi kemana saja? Tanya Johan sembari fokus mengemudi. Enggak kemana-mana. Aku hanya sibuk di RS, jawab Sandra jujur. Kalau begitu aku akan membawamu makan di suatu tempat. Anggap saja ini adalah kencan pertama kita, ucapnya yang membuat Sandra sedari tadi mati gaya. Jo, kamu kenapa bertingkah seperti anak muda yang sedang pacaran? Kita ini sebentar lagi akan menjadi oma dan opa, ucap Sandra yang membuat Johan terkekeh. Emangnya kalau kita sudah mempunyai cucu, tidak boleh lagi bermesraan. Lagi pula kita belum terlalu tua. Emang usia kamu sekarang berapa sih? Tanya Johan menatap sesat, lalu kembali fokus menatap badan jalan yang sedang dilalui oleh kendaraannya. 48, Jalan 49, jawab Sandra datar. Ah, itu masih muda. Berarti kita hanya beda 2 tahun ya, balas Johan. Sandra tak lagi menyahut. Ia hanya fokus menatap keluar dari kaca mobil. Meskipun ia berusaha untuk bersikap sewajarnya, tetapi perasaan bahagia yang dirasakan dalam hatinya tak bisa ditampik. Momen seperti ini sedari dulu ia harapkan. Johan benar, sepertinya ia harus menyingkirkan rasa malu itu terlebih dahulu. Demi menjemput asa yang tertinggal setelah puluhan purnama ia lalui seorang diri, tanpa kehadiran lelaki yang ada di sampingnya itu. Johan menghentikan mobilnya di Petersley Kitchen, yaitu restoran yang menyajikan hidangan nasional dan internasional. Restoran itu didekorasi dengan gaya industrial. Pria itu sengaja memilih meja yang ada di lantai 2. Tempat itu bergaya lesehan, dengan view memperlihatkan indahnya kota bertuah yang terkenal dengan kebersihannya. Mau makan apa? Tanya Johan menatap wajah cantik wanita itu dengan lekat. Sandra membaca menu hidangan yang ada di hadapannya, lalu memilih beberapa makanan yang rasanya belum pernah ia coba. Sembari menunggu hidangan, pasangan yang tak muda lagi itu menatap indahnya gemerlap lampu dari kota. Hembusan angin malam menerpa di wajah mereka. Tanpa diduga, Johan merebahkan tubuhnya dan menjadikan paha Sandra sebagai bantalan. Seketika Sandra menjadi entah saat mendapat perilaku seperti ini. Tempat ini memang mempunyai ciri khas tersendiri, dan meja lesehan itu bersifat privat. Sayang, maafkan aku yang telah membuat hatimu sedih dan kecewa.
Ternyata menjarak darimu membuat aku gamang. Kehadiranmu mampu menenangkan jiwaku, ucap Johan sembari menenggelamkan wajahnya di perut sang istri. Sandra tak mampu bicara apapun. Tangannya mengusap rambut hitam legam yang belum terlihat penuaan di mahkota itu. Johan, apakah kamu tahu bahwa selama ini aku menunggu momen indah seperti ini bersamamu? Andai takdir tidak mempertemukan kita lagi, maka aku akan tetap memilih hidup sendiri, ucap Sandra yang membuat Johan menengadah. Maafkan aku yang tidak bisa menghargai cinta tulus darimu. Aku tahu ini tidak mudah bagimu merelakan aku hidup bersama wanita lain, sedangkan kamu harus menahan perasaan itu sendiri. Sungguh aku akan menyesal seumur hidup bila aku tak mampu mendapatkan maaf darimu, balas Johan sembari menggenggam tangan Sandra, lalu membawanya dalam kecopan. Ya, dulu aku begitu terluka dan kecewa saat dirimu mengatakan, bahwa kamu akan menikah dengan wanita yang kamu cintai. Di saat itulah aku mencoba untuk memahami, aku harus berkorban demi kebahagiaanmu. Maka aku memilih untuk pergi dari kehidupanmu. Tetapi, aku tidak pernah menyesali kehadiran Hanan di R4 Himku. Karena walaupun dirimu tak bisa aku miliki, tetapi aku bisa mempunyai buah cinta darimu. Meskipun kejadian itu tidak disengaja, tetapi aku bahagia bisa mempunyai anak dari lelaki yang aku cintai, ungkap Sandra dengan netra berkaca-kaca. Johan kembali duduk dan menatap wajah wanita yang begitu mencintainya. Rasanya ia begitu bodoh bila mengabaikan wanita yang selama ini mengorbankan perasaan demi kebahagiaan dirinya dan Ratih. Sayang, maafkan aku. Johan tak mampu menahan haru, ia membawa wanita itu masuk ke dalam pelukannya. Johan, aku mohon cintai aku. Aku ingin menjadi seperti wanita yang lainnya. Aku ingin dicinta dan mencintai, ucap Sandra dengan isakan sembari mendekap erat tubuh lelaki itu seperti sedang meluapkan rasa rindu yang selama puluhan tahun ia pendam sendiri. Aku mencintaimu, sayang. Mulai sekarang dan sampai kapanpun kita akan selalu bersama. Terima kasih telah begitu besar mencintai aku, ucap Johan mengecup puncak kepala istrinya berulang kali. Sandra melerai P3 lukanya, ia menatap wajah tampan lelaki yang ada di hadapannya. Berjanjilah untuk tidak meninggalkan aku, ucapnya masih dengan tangisan. Johan kembali menggenggam tangan wanita itu. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan menghabiskan sisa usia bersama. Seandainya Tuhan masih mengizinkan kita mempunyai anak lagi, apakah kamu masih mau? Tanya Johan yang kembali membuat Sandra menggeleng malu. Tidak, Johan. Aku malu dengan anak-anak, jawabnya yang kembali melebur dalam P3 lukan sang suami. Hahaha. Baiklah, kalau begitu mari kita menikmati hari tua bersama cucu-cucu kita, ucap Johan terkekeh melihat tingkah sang istri. Itu lebih baik. Kita sudah mempunyai 3 orang anak, menurutku itu sudah cukup. Ditambah nanti cucu-cucu kita yang akan hadir, jawab Sandra setuju. Baiklah. Tetapi kamu juga tidak akan menunda malam pertama kita, bukan? Dan aku juga sudah mempersiapkan tempat bulan madu kita. Aku ingin kita melupakan pekerjaan sesaat, kita harus mempunyai waktu berdua, jelas Johan. Kita mau kemana? Tanya Sandra tak paham. Kamu ikut saja. Aku sudah mengurus semuanya. Kita akan berkeliling dunia, jawab Johan serius. Tapi siapa yang akan mengurus pekerjaanmu? Apakah kamu lupa bahwa sudah ada penerus generasi Johan Lesmana? Hanan yang akan mengurusnya, dan ada Dr. Iqbal yang akan membimbing, jawab Johan. Baiklah, aku akan ikut maumu, jawab Sandra pasrah.
Jangan mauku saja, maumu juga dong. Biar sama-sama enak, ucap Johan tersenyum nakal sembari mencuri kecupan di bibir wanita itu. Johan, seru wanita itu saat kelakukan pria baya itu tertangkap oleh pelayan restoran yang masuk membawa pesanan mereka. Biarkan saja, mereka juga pernah mengalami yang namanya jatuh cinta, bisik Johan dengan wajah santai tanpa dosa. Tapi kita bukan lagi pasangan muda seperti mereka, protes wanita itu. Tidak apa-apa, anggap saja ini puber kedua. Abaikan mereka, cukup fokus dengan diriku saja, maka duniamu akan selalu bahagia, jawab Johan benar-benar membuat Sandra tak mampu bicara.